ini saya ada di selatan Jakarta, tepatnya di Telaga Kahuripan, di mana saya diundang oleh pihak developer untuk memberikan review jujur satu produk rumah terbaru mereka di Telaga Kahuripan. Nah, seperti yang kalian lihat, rumah ini lebarnya 9 meter. Tetapi kelebihan pertama kelihatan adalah dari area carportnya. Carport ini seperti semi outdoor carport ya. Mungkin sekarang udah nggak banyak rumah pakai garasi di dalam, tetapi konsepnya adalah garasi yang agak semi outdoor. Dan enaknya di sini adalah atapnya terbuat dari kaca tempered. Nah, kaca tempered seperti yang kita tahu itu harganya nggak murah. Ya, karena kaca ini betul-betul bisa melindungi secara keamanan dan dari cuaca hujan juga. Nah, sekelilingnya juga tiang-tiangnya semua konstruksinya adalah dari besi, sehingga ini betul-betul menjamin kekuatannya. Nah, lebar carport ini sendiri itu bisa 2 mobil. Nah, rumah lebar 9 bisa punya carport atau semi outdoor carportnya ada 2 mobil. Ini enak sekali dan memudahkan kita untuk keluar masuk, nggak perlu mobilnya gantian untuk harus keluar masuk dari rumah. Nah, sekarang saya nggak sabar untuk lihat seperti apa dalam rumahnya. Nah, rumah ini kelihatan sangat modern, industrial. Sekarang orang bilangnya yang keren adalah Japanese industrial. Tetapi supaya kesannya nggak terlalu kaku, ya di sini betul-betul saya melihat developer menambahkan finishing touch berupa sentuhan yang natural. Nah, kelihatan ini adalah lapisan foamy. Ya, brand foamy. Lapisan ini dibuat dengan motifnya adalah motif batu bata atau bricks. Kemudian juga tiang yang ada di sebelah sini, kalau kita lihat ya, ini kelihatannya seperti tiang kayu. Sebenarnya adalah cor-coran juga ya, tiang-tiang dinding, tetapi dilapisin dengan tekstur kayu ya, dari bahan mereknya adalah foamy. Nah, ini udah kelihatan banget bahwa ini sebuah kombinasi yang sangat menarik, yang industrial tetapi ada sentuhan alaminya. Nah, sekarang kita akan lihat lebih dalam lagi. Nah, ini adalah area reception ya, ada semacam area kita masuk, terasan kecil. Nah, yang menarik adalah pintu aksesnya. Pintu akses ini menggunakan teknologi smart door lock. Ya, ada smart door lock yang dipergunakan, dan ini smart door lock ini punya beberapa fitur yang sangat keren ya. Ini menggunakan brand Onassis, dan ini memang cakep sekali. Kalian bisa lihat nanti, mungkin kamera mau sedikit agak tunjukkan. Nah, kita tinggal press aja di sini, seret. Ya. Nah, sorry. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di sini ada fitur untuk bell. Kalau ini saya pencet ya, nah akan terdengar bel pintu rumahnya. Jadi dengan smart door lock ini udah nggak perlu lagi kita pakai bel pintu karena udah include di sini. Ya, jadi kita tinggal tap di sini, muncul angkanya, pencet di sini, langsung akan bunyi untuk bel atau loncengnya rumah ini ya. Kemudian di sini Anda lihat ada semacam ya, iluminasi lampu di tombol panel pegangannya. Ini adalah teknologi untuk fingerprint. Jadi pemilik rumah bisa menggunakan fingerprint untuk membuka kunci pintu rumahnya. Keren sekali. Ya, jadi sekarang kita akan masuk. Hai Pak Ricci, apa kabar? Halo Pak Dani, apa kabar? Thank you so much sudah mengundang kita untuk mereview rumah ini. Ya. Makasih Pak. Dan Bapak siap ya, ini akan menjadi review yang sangat jujur ya. Oke. Nah, ini adalah Pak Ricci ya, Chief Marketing Officer dari Telaga Kahuripan. Pak, bisa cerita nggak Telaga Kahuripan ini sendiri sebenarnya apa sih kelebihannya? Oke. Ya. Terima kasih Pak Daniel. Ya. Jadi untuk Telaga Kahuripan kita memberikan konsep yang benar-benar nuansa hijau. Jadi benar-benar bukan hanya dari segi detail rumahnya mungkin yang Bapak bahas saat ini, tapi seluruh kawasan benar-benar kembali ke alam Indonesia. Oh wow. Gitu loh. Kalau secara akses ini jauh nggak sih Pak dari Jakarta sebenarnya? Jadi gini, secara jujur ya, tadi Bapak bilang kita review jujur ya. Saat ini kurang lebih ya dari Jakarta Selatan sampai dengan di Parung kurang lebih 20 km. Tetapi karena memang agak sedikit padat, terasa jauh gitu. Tapi sebenarnya itu pun saya bilang pun tidak jauh. Kenapa? Karena memang tahun depan di bulan Mei akan langsung dibuka pas depannya gerbang Telaga Kahuripan, yaitu akses tol langsung exit tol Bojonggede, Bapak sekalian. Berhadapan langsung dengan arteri, Pak. Jadi kalau mau dibilang kita bisa memangkas separuh waktu untuk perjalanan dari Jakarta Selatan ataupun daerah BSD dan sekitarnya, ataupun dari Jakarta yang lainnya juga bisa langsung tempuh separuh kita pangkas, Bapak sekalian.
Dan kita akan melihat, menurut saya ini sebuah konsep rumah yang sangat menarik ya. Pasti, karena Pak. memang ini adalah kombinasi dari industrial, modern, tetapi kesan naturalnya tetap kita jaga. Nah ini ada something di sini kayaknya ya. Iya, betul. Saya boleh tarik ya? Tarik, Pak. Oh, wah. Nah, kalian nggak menduga kan bahwa di sini ada somethingnya. Nah, ini adalah area powder room, tetapi tidak hanya powder room karena ternyata ada showernya. Nah, di sini berarti bisa difungsikan untuk toilet dan juga untuk kamar mandi. Dan space-nya untuk orang yang sebesar saya masih terasa sangat lapang ya, nggak sempit-sempitan. Nah, sekarang kita akan masuk lagi ke area yang lebih dalam, apa aja yang ada di rumah ini. Nah, kesan pertama sih Pak Ricci ya, Yes. masuk ini kayak plong ya. Plong. Jadi benar-benar kita dengan luas yang besar tipe 9x15 ini kita tidak memaksakan untuk membuat suatu ruangan yang sangat sempit-sempit ataupun memaksa untuk membuat suatu ruangan yang sangat banyak gitu loh. Jadi di sini kita tetap mempertahankan tentang sirkulasi udara agar supaya dalam masa pandemik ini tetap terjaga secara kesehatan dan juga stres juga kita bisa dihilangkan dengan mungkin kita tinggal di sini. Jadi seakan-akan Pak ya, kita setiap hari staycation Pak. Staycation ya. Ya, berasa resort. Dan memang ini terasanya adalah tidak banyak sekat karena Tidak ada, Pak. Masuk kita Langsung berasa plong, kayak betul. ini the whole room ini Yes. menjadi satu kesatuan. Sekalipun memang ini difungsikan dua ya, ada untuk living area ya, dan living area juga sangat manusiawi, lebih dari cukup, dan untuk dining area. Bahkan kalau kalian lihat dining area di sini ini bisa dipergunakan untuk dining table yang untuk 6 orang, jadi ada 6 kursi. Yes. Dan saya yakin dengan area sebesar ini, kalau kita mau switch ini ke meja dining yang bundar, masih akan cukup sangat nyaman. Masih sangat Ya, nyaman. karena Anda bisa lihat ini jaraknya lebar banget, ya, lebar banget antara tembok sini dan juga dengan tembok yang sebelah sini, it's quite spacious. Nah, di sini juga enaknya bisa langsung dimanfaatkan area ini sebagai pantry ya Pak ya. Yes. Tapi ini nggak bersih, include ya, ini optional ya. Optional, Pak. Optional, oke. Tapi nggak usah khawatir Pak, kita masih ada dapur untuk masak juga tentunya. Oke. Selain di daerah untuk keluarga. Di sebelah mana itu Pak? Sebelah sini Pak, silakan Pak. Oh, oke. Yuk. Oh, wow. Ya, jadi mungkin perlu diketahui ya, untuk Ya. tipe 9 ini kita punya 2 pintu. Yang mana itu akses utama yang Pak Danio tadi lewat, dan juga kita untuk akses untuk service area. Di sini juga kita kasih toilet, kita kasih dapur kotor, jadi ya. Bapak Ibu bisa masak dan sebagainya, dan bisa langsung ngarah ke atas itu bisa langsung ke tempat kamar pembantu. Berarti kalau pemilik rumah pergi, pintu itu tinggal dikunci. Kita bisa kunci. Maka maid atau ART bisa leluasa keluar masuk. Ya, masih dari bisa masak sini juga. dia masih bisa masak juga. Yes. Berarti tangga spiral ini naik ke atas, ada kamar Naik ke pembantu atas. di atas ya. Ada kamar pembantu plus kamar mandi juga. Oh, Jadi di lengkap sini ya. juga ada area untuk Area untuk washing machine Yes. ya kan. Oke, wow. Nah, kalau kita mau perhatikan baik-baik, saya sangat tertarik tadi pada saat masuk ke rumah ini adalah penggunaan kaca jendela yang full total dari lantai sampai ke ceiling ya. Yes. Ini gede banget dan ini bikin cahaya tuh kayak langsung bersinar tanpa ragu-ragu Iya, gitu kan. dan juga di atas konsolnya void, jadi langsung kelihatan, jadi udara segar tuh kita bisa langsung berasa, dan juga mungkin sorry Pak ya, saya bisa Silakan Pak. tarik, mohon maaf. Oh sorry. Oh, Satu ya. oke. Jadi di sini kita bisa berasa benar-benar udara segar yang ada. Berarti kalau ini digeser, ini berasa seperti area dining ini semi outdoor ya, menjadi Semi outdoor, betul. seakan-akan teras tambahan. Iya, betul. Dari rumah ini, kalau kita makan pagi dan kita mau saving electricity cost, kita bisa buka ini, kita berasa bahwa sirkulasinya bisa Iya, betul. masuk ke area ruang makan. Dan maupun kebetulan ruang juga keluarga, Pak, ya. area Parung sini kan memang secara daerahnya kan masih segar Pak. Iya. Lahan sawah semua, dan juga belum banyak hiruk-pikuk yang seperti di ibu kota Pak. Saya jujur merasa di sini seperti kayak kita tinggal di kombinasi antara villa atau apartemen. Yes, betul. Ya, nuansanya tuh nggak seperti rumah sih sebenarnya ya. Karena kalau rumah masuk kan kayaknya harus ada Ya, pelekuk-pelekuknya. Ini lebih Nuansa plong ya. resort Pak kurang lebih. Nuansa resort, dan memang kesan utamanya adalah seamless. Seamless betul. Seamless tuh kayak layoutnya nggak neko-neko, tapi terasa cukup bersih ya, bersih Cukup banget. bersih, dan juga kita memanfaatkan ruangan benar-benar untuk keluarga Pak. Dan jangan lupa teman-teman, untuk frame ini, ternyata ini menggunakan frame apa nih Pak? Frame-nya ini Dari bahannya ini aluminium Pak. aluminium ya.
Dan ini memang adalah frame yang build-nya itu cukup kuat ya. Jadi ini bukan, kalau kalian lihat, ini bukan aluminium yang tipis. Ya, dari suaranya aja, ini adalah yang cukup tebal. Dan memang kacanya ini betul-betul terbuild secara kuat banget. Jadi kerasannya bisa mengurangi kebisingan ya dengan cukup baik. Nah, kemudian ini nih. Review jujur saya adalah pertanyaan yang saya ajukan tadi ke teman-teman developer ya. Ini apa nih kusennya? Ya, kusennya ini tadi dijelaskan bahwa ini adalah kayu engineering wood. Engineering wood. Jadi kombinasi ini supaya benar-benar dari segi kayunya itu tidak rapuh ataupun termakan oleh usia, Pak. Gitu loh. Jadi dia benar-benar kuat dan tidak biasanya tuh beberapa kayu panel yang ada tuh bisa bengkok dan sebagainya. Di sini benar-benar kuat. Industrial wood. Nggak memuai gitu ya, Pak? Nggak memuai. Oh wow. Nah, dari sisi ini teman-teman bisa melihat bahwa rumah ini memilih material yang bisa dibilang kalau menurut saya maintenance free ya. Maintenance free. Jadi benar-benar mungkin dari awal kita memberikan yang terbaik sehingga di kemudian hari Bapak Ibu sekalian ataupun para investor atau pembeli tidak perlu ragu-ragu termakan oleh waktu ataupun busa dan korosi atau sebagainya. Save cost jangka panjang dan paling tidak secara tampilan itu bisa terjaga sampai dengan bertahun-tahun ke depan. Yes, betul ya Pak ya? Ini kamar tidur yang pertama, teman-teman. Kalau mau lihat, dan kamar tidur ini space-nya I think is more than enough. Bisa untuk satu single bed di sini. Kemudian kita bisa atur untuk lemari yang built-in dan beberapa kabinet masih lebih dari cukup. Kemudian di area sini enaknya adalah kamar ini mempunyai pandangan langsung ke arah halaman belakang. Dan halaman belakang ini pun sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk kebun ataupun kita mau kasih fish pond dan sebagainya, itu masih punya size yang lebih dari cukup. Jadi kalau kalian orang-orang yang suka kebun atau gardening, Anda punya space yang cukup luas di belakang untuk boleh melakukan kreativitasnya. Ya. Nah, kita akan naik ke lantai 2 sekarang. Di atas ada apa nih, Pak? Di atas kita ada master bedroom dan juga aktivitas semua keluarga bisa berada di atas, Pak. Di atas ya, oke. Yuk, silakan, Pak. Thank you, Pak. Oh, ternyata ini adalah area kamar tidur, ya. Dan mungkin kita akan lihat kamar tidur yang paling ujung dulu ya. Kamar anak dulu, Pak. Oh, ini ada satu kamar. Ini harusnya kamar mungkin ya? Bisa difungsikan sebagai ruang kerja, ruang belajar, ataupun ruang keluarga tentunya. Karena Bapak mungkin bisa masuk lebih dalam lagi dan bisa keluar akses langsung ke balkoni, Pak. Oke. Dengan balkoni yang sangat luas tentunya. Ini menarik sekali. Kamar ini bisa buat kamar tidur, betul ya? Yes, betul. Bisa dibuat ruang keluarga kalau merasa harus ada tambahan ruang keluarga. Yes, betul. Dan kalau ini dijadikan sebagai additional living room, bisa ada extended area yang bisa berfungsi sebagai balkon, ya, atau semi outdoor area. Ya, betul. Hari ini di dalam masa pandemi yang akan menjadi endemi, itu sesuatu yang memang cukup penting ya, faktor yang bisa orang lebih suka menggunakan natural circulation ya. Ya, betul. Dan juga kita bisa beraktivitas juga, berasa outdoor indoor juga seperti, jadi outdoor indoor, Pak, di atas di bawah juga pun sama konsepnya. Iya, iya. Dan kalau kamera bisa melihat sini, nah ini menarik ya. The design konsepnya adalah Japanese industrial. Tapi if you look at the tile, kalau Anda lihat dari lantainya ini menggunakan saya nggak tahu bahannya ini apa, tapi terasa teksturnya itu seperti kayu. Ya, jadi tidak flat. Nah, saya rasa ini benefitnya mungkin dua. Pertama adalah ini tidak licin. Ini area semi outdoor yang pasti ada risiko akan kena air hujan. Tetapi karena teksturnya adalah tekstur kayu, ya, sehingga ini menjadi lebih nyaman karena nggak licin. Kedua, memang kesannya itu terasa natural ya, seperti kita sedang melangkah di atas kayu, serat kayu ya, iya, betul, seperti itu. Kita lihat kamar yang situ dulu ya. Kamar anak, Pak. Kamar anak ya. Oke, dan juga mungkin bisa diketahui sih, sebelum kita masuk ke kamar anak, kita juga bisa melihat langsung toilet kita yang sangat besar. Ya. Betul, Pak. Wow. Nah, kalau kita lihat kamar mandinya, gede loh ini, memanjang, ya, more than enough. Dan buat size yang saya cukup gede ya, tinggi, besar, ini benar-benar nyaman, lebar.
Dan kalau kalian lihat tilenya ini sangat menarik. Kesan seamless Jepangnya itu ada di sini salah satunya. Kalau kalian lihat motif lantainya, ini motifnya betul-betul seperti kamar mandi yang ada di Jepang. Dan di sini ternyata menggunakan material tile yang sama, ya. Kesannya ini sangat modern. Dan kemudian saya nggak tahu nih, ini apakah kondisinya standar dari Pak Ricci. Ini untuk saniternya ini ya Pak ya? Yes Pak. Saniternya ini ya? Seperti ini, mirip yang terlihat Pak. Ini persis ya, berarti apa yang akan diterima ini ya Pak ya? Iya, apa yang Bapak lihat itu yang kita dapatkan. Berarti ada hand shower dan ada rain shower yang ada di atas, itu include semua. Ini jarak saya dengan kamera ini bisa cukup jauh loh teman-teman. Lebih 3 meter. 3 meter ya. Dan ini nyaman sekali ya, kita bisa mandi cukup lama, nggak tertekan ya, nggak depresi di dalam sini. Pak, ini berarti toilet sudah pasti dapat kan ya? Semua dengan spek yang sama. Toto ini ya? Semua Pak. Toto ya, oke, Toto Ecoflush. Kemudian untuk ini juga dapat ya Pak ya? Semua persis dapat, tetapi saya perlu diingat ya, mungkin ini optional Pak ya. Oke. Yes. Untuk top table-nya optional, tapi wastafelnya ini ya dapatnya ya. Betul. Oke. Kita bisa lihat ke kamarnya Pak? Silakan Pak. Ini untuk kamar anak kita Pak. Nah, ini adalah ide yang unik karena kamar ini kebetulan saja menggunakan konsep bunk bed ya. Yes, dan juga memang didesain untuk tipe 9 ini untuk keluarga yang sudah mature, yang mana punya anak 2 ataupun dengan komplit lah. Even pun kita bisa menerima tamu juga, dan juga masih punya kamar untuk space pembantu. Jadi untuk keluarga yang sudah keluarga besar lah kalau mau dibilang di sini. For me, hari ini experience yang saya dapatkan dengan setiap kamar tidurnya adalah size-nya lebih dari cukup. Yes, Pak. Kemudian fungsionalnya juga jarak-jaraknya satu dengan yang lain itu efisien ya. Sangat efisien. Itu yang saya lihat, dan mungkin sekarang kita harus lihat ke kamar langsung ke kamar utama. Oke, dan ini untuk yang terbaik lah kalau untuk kamar utama kita berada di lantai 2 dan dia langsung view-nya ke bagian depan, Pak. Dan langsung ada kamar mandi juga di dalam kamar mandi ini. Jadi memungkinkan kita juga keluarga anak-anak bisa ngumpul di sini juga, bisa tidur bersama juga, dan juga memang dari segi kebersihan kamar mandi juga bisa terjaga tentunya. Ini yang saya suka selalu adalah pencahayaan yang sangat optimal karena mereka memilih menggunakan kaca dari floor to ceiling ya, semuanya optimal sekali. Dan itu juga saya lihat daun jendelanya cukup besar, jadi kalau itu dibuka itu 2 ya Pak ya berarti ya? Betul. 2 ke kanan ke kiri, berarti cahaya dan juga air circulation-nya bisa masuk dengan sangat leluasa ya? Pastinya Pak. Tapi kamar ini nggak ada kamar mandi ya? Ada kamar mandi. Oh iya. Oh ini kamar mandinya ya? Jadi di sini pun kamar mandi yang kita ciptakan khusus untuk master bedroomnya, yang mana di sini masih punya space, kita bisa taruh bantal sekalian. Jadi benar-benar dari segi estetika pun kita masih jaga. Kenapa? Mungkin ada banyak pertanyaan, kenapa sih kita letter L seperti ini? Karena sirkulasi udara yang dari bawah pas pintu utama pertama kali kita masuk langsung terlihat, benar-benar kita bisa tembus langsung ke atas sekalian. Yes, oke. Dan sebenarnya kalau menurut saya ini bisa menjadi sebuah idea kalau teman-teman mau membuat semacam storage atau rak ya, atau mungkin mini wardrobe di dalam kamar mandi untuk menyimpan perlengkapan. Area ini is very big, is more than enough ya untuk bisa dimanfaatkan dengan baik. Tapi ini berarti standarnya rain shower, hand shower seperti ini ya Pak? Yes. Toilet di sini, dan kemudian juga wastafel juga kita berikan standar Toto juga. Oke. Nah, ini kita udah lihat yang tipe 9x15 ya di Telaga Kahuripan. Pak, kalau boleh tahu rumah yang seperti ini, ini kira-kira di harga berapa sih Pak? Ya, kalau untuk yang tipe 9 kalau kita sebutkan, ini start dari 2,1 miliar Pak. 2,1 miliar. Ya, tapi ada tapinya nih. Kita secara bayar benar-benar fleksibel Pak. Seberapa fleksibel ini Pak? Oke, yang pertama. Jadi yang pertama kita benar-benar memudahkan buat customer, buat investor untuk membeli di Telaga Kahuripan. Yang pertama kita memberikan subsidi Pak. Oh. Subsidi full 10%. 10%. Ya, kita memberikan subsidi down payment tentunya untuk cara bayar KPR ya. Oke. Dan setelah kita mau akad, kita pun memberikan subsidi 30 juta untuk biaya akad. Dan ini berlaku untuk seluruh tipe.
seluruh klaster dan juga khususnya untuk KPR, Pak. Oke, dan yang kedua, minimal kalau saya sebagai investor ya, saya sanggup nih untuk bayar down payment 10%-nya, kita berikan diskon 10%, Pak. Wah, gitu. Berarti buat teman-teman kaum muda yang selama ini mau beli rumah bingung DP-nya dari mana, ada subsidi dari developer. Iya, betul. Jadi Anda punya harapan sekarang, ternyata saya nggak harus beli apartemen, bisa punya rumah sebagus ini. Iya, betul. Kadang-kala tuh ada yang sanggup untuk bayar cicilan 10 juta, belasan juta, 20 juta, cuman mungkin tapi banyak awalnya nggak siap ya. Nggak sanggup kadang-kala. Oke, di sini kita memberikan subsidi, sudah subsidi pun dari segi down payment-nya kita bantu subsidi dari akad, biaya akad ya tentunya. Ada subsidi 30 juta untuk biaya-biaya transaksinya. Yes, betul. Wah. Bukan cuma KPR, Pak. Untuk cara bayar ke developer juga ada cash keras, bisa 12 kali cicil ataupun 24 kali cicil. Nah, sebagai informasi kalau untuk cara bayar ke developer langsung, kita berikan free BPHTB, Pak. Oh, free BPHTB. Oke. Dan juga contohnya harga cash keras kita langsung kasih diskon 10%. 12 kali 5%. Itu aja. Jadi yang seharusnya cara bayar 12 kali kita panjangin lagi, tadi yang saya sebutkan tadi ada 24 kali cara bayar, Pak. Oke. Gitu. Tapi kalau untuk serah terimanya sampai kondisi seperti ini berapa lama ya, Pak? Oke, pertanyaan sangat baik, Pak. Ya. Dari pertama kali kita beli, saya booking fee hari ini, kita 18 bulan perhitungan untuk serah terima, Pak. Gitu. Berarti kalian sudah bisa berhemat uang muka, kalian berhemat biaya transaksi, dengan beberapa cara bayar, bahkan kalian ngirit BPHTB. Yes, tentunya. Dan dalam waktu 18 bulan, sudah bisa punya rumah. Sudah bisa langsung. Yang mau merit, jangan tunda lagi, bisa segera mampir ke sini, at least you will see and you're gonna love it. Thank you sudah melihat video ini ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen kalau ada pertanyaan. Segera hubungi tim kami kalau memang kalian mau viewing ya. Sampai ketemu di video berikutnya dan salam Save Your Marks. Terima kasih.